Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani. Saya dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan nomor induk mahasiswa 200201055. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara perawatan dan perbaikan dari alat rumah tangga, yaitu hair dryer. Langsung saja kita simak videonya. Nah, pertama-tama perlu kalian ketahui bahwa hair dryer atau pengering rambut adalah alat pokok yang hampir setiap rumah tangga membutuhkan untuk menata rambut, terutama perempuan. Sebelum kita masuk ke perawatan dan perbaikan dari hair dryer, perlu kita ketahui bahwa sejarah hair dryer pertama dipatenkan oleh Gabriel Kanzajan di Amerika pada 1911. Pengering rambut portabel mampu dijual ke publik sekitar 1915 dengan berat rata-rata 2 kg. Untuk hair dryer portabel cukup berbahaya karena rawan akan tersengat listrik dan overheating. Alat tersebut juga tidak cukup efisien karena awalnya hanya memiliki kapasitas 100 watt. Lalu, sebuah kemajuan dengan hair dryer modern yang memiliki kapasitas rata-rata 1800 watt dan beberapa model lain yang menyediakan lebih dari 2000 watt. Tahun 1991, undang-undang di Amerika Serikat meminta agar pengiring tersebut menggunakan alas untuk mencegah terjadinya sengatan listrik jika seseorang menggunakan dalam keadaan basah. Karena peraturan itulah, tingkat kematian yang disebabkan pengering portabel menurun di abad ke-20. Dari ratusan insiden menjadi 4 insiden dalam setahun. Kini pengering rambut sudah semakin membaik dengan teknologi yang inovatif termasuk turmalin dan pengering ionik dengan pengaturan panas dan kecepatannya. Pengering kali ini bahkan bisa mengeringkan rambut dari dalam ke luar dengan mengurangi jumlah statis di rambut dan memecahkan molekul air dengan waktu pengeringan yang lebih cepat. Nah, untuk perawatan hair dryer sendiri, yaitu yang pertama, sesuaikan tegangan sumber dengan tegangan kerja dari alat pengering rambut. Kedua, lakukanlah pembersihan kotoran pada peralatan secara berkala seperti saklar, kipas, dan tutup depan alat pengering. Kemudian, bila kipas macet atau lambat berputar, berilah pelumasan pada poros motor. Dan yang terakhir, pemeriksaan bagian kawat yang putus jika suatu elemen pemanas tidak bekerja. Jika demikian, maka lepaskan sekrup-sekrup dan gantilah dengan elemen yang baru. Berikut contoh video dari perawatan hair dryer. Nah, untuk memperbaiki pengering rambut yang tidak hidup ketika ditekan saklarnya, dapat dilakukan dengan cara 1. Buka baut pengering rambut dan periksa saklar tersebut. 2. Bagian saklar dapat dibersihkan menggunakan kuas. Kemudian yang ketiga, periksa sambungan kabelnya, apakah ada yang putus atau tidak. Jika ada kabel yang terputus, dapat dilakukan penyambungan kabel dengan menggunakan solder. Yang keempat, jika sudah mencoba namun saklar tidak berfungsi lagi, dapat diganti dengan saklar yang baru yang sejenis dengan saklar tersebut. Untuk memperbaiki pengering rambut yang tidak mengeluarkan angin, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, buka penutup pengering rambut dengan membuka dari bautnya. Yang kedua, lihat pada bagian kipasnya. Jika kotor, bersihkan kipas tersebut menggunakan kuas yang lembut agar kipas dapat berputar tanpa terhambat oleh kotoran. 3. Selain itu, dapat juga memeriksa motor penggerak kipas dan melumuri bagian motor tersebut dengan minyak pelumas. 4. Jika sudah dilakukan langkah 2 dan 3 namun belum berhasil, hal yang dapat dilakukan yakni mengganti motor penggerak tersebut dengan motor penggerak yang baru, sesuai jenisnya dengan yang rusak. Nah, untuk cara memperbaiki pengering rambut yang mengeluarkan bau hangus seperti terbakar,
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buka baut pada bagian bodi pengering rambut sehingga dapat dilihat komponen isi pengering rambut. Yang kedua, periksa bagian penarik udara dari luar dan lihat pada elemen pemanas apakah ada debu-debu. Jika ada, bersihkan dengan lembut dan perlahan menggunakan kuas. Yang ketiga, pastikan juga pada bagian pengatur suhu dan bagian-bagian lainnya untuk dibersihkan semuanya sehingga tidak berdebu. Yang keempat, tutup kembali pengering rambut tersebut dengan baut-bautnya dan pasang secara erat. Coba dihidupkan kembali. Kemudian ini ada komponen dari hair dryer. Yang pertama, motor listrik berfungsi untuk memutarkan kipas pengembus udara panas. Kemudian ada termostat yang berfungsi sebagai pengaman panas. Kemudian ada lagi elemen pemanas yang berfungsi sebagai penghasil panas pada pengering rambut. Selanjutnya yaitu ada juga saklar. Terdiri dari dua saklar, yaitu ada saklar on dan saklar off yang berfungsi untuk menjalankan motor dan elemen pemanas. Kemudian ada kipas yang berfungsi untuk mengeluarkan panas pada pengering rambut atau hair dryer. Panas akan keluar jika menggunakan kipas ini. Nah, biasanya komponen-komponen tersebut mengalami beberapa masalah yang sering terjadi. Berikut contoh masalah dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah motor. Jika motor tidak berputar, maka bongkar pesawat dan putar poros motor dengan tangan. Jika terlalu keras untuk berputar, lumasilah motor dengan minyak. Minyak mesin jahit juga baik. Kedua, masalah di kipas. Jika pengering rambut tidak dapat menghembuskan panas secara total, kipas mungkin kotor atau lilitan rambut melingkar pada sudut kipas. Maka bongkarlah pesawat dan bersihkan poros motor. Yang ketiga, masalah pada saklar. Sering tidak berfungsi sebab kotor. Jika motor tidak berputar atau elemen tidak panas, bersihkan saklar dengan pembersih kontak. Kemudian masalah yang keempat pada elemen pemanas. Jika pesawat mati dan pengaman beban lebih tidak rusak, permasalahan pada kerusakan elemen pemanasnya. Buka pesawat dan ujilah elemen. Jika elemen rusak, ganti dengan yang sejenisnya. Yang kelima adalah masalah pada pemanas lebih. Karena panas yang dihasilkan oleh elemen sangat tinggi, pesawat mempunyai pengaman beban lebih yang akan mematikan putaran elemen pemanas saat panas yang dihasilkan terlalu tinggi. Untuk memperbaiki hair dryer jika mengalami kerusakan, maka langkah pertama adalah membuka hair dryernya dengan sebuah taspen pada baut-baut yang ada di hair dryer seperti ini. Nah, ketika hair dryer ini sudah terbuka, maka tinggal memperbaiki apa permasalahan pada hair dryer tersebut. Nah, seperti video ini. Nah, ini permasalahannya pada elemen, salah satu elemen ada yang putus. Maka ketika dibongkar akan seperti ini. Nah, cara memperbaikinya yaitu menyambungkan kembali elemen yang putus tersebut dengan merekatkan sampai kencang menggunakan penjepit seperti ini. Nah, ketika dicoba maka hair dryer akan kembali menyala. Ketika sudah, maka pasang kembali komponennya seperti awal. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.